Shalom, perkenalkan nama saya Gusti Raja Mayi, NIM 222046. Saya dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba, program studi pendidikan matematika. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah biologi dasar yang diampu oleh Ibu Fidriana Oktoviana Bano, SPD, MPD. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait jaringan dan sistem organ pada tumbuhan serta jaringan dan sistem organ pada hewan. Pertama-tama saya akan menjelaskan terkait jaringan dan sistem organ pada tumbuhan. A. Struktur jaringan pada tumbuhan. Jaringan ialah kumpulan sel-sel yang sama bentuk dan fungsinya, dan saya bagi dalam beberapa bagian terkait jaringan. Yang pertama itu adalah jaringan muda atau biasa juga disebut dengan jaringan meristem. Jaringan ini terdiri dari sel-sel yang masih embrional, dindingnya tipis kaya akan plasma, dan vakuolanya kecil. Dan jaringan ini pun dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah jaringan meristem primer, dan yang kedua adalah jaringan meristem sekunder. Berikut kita masuk pada jaringan dewasa. Sel-sel jaringan dewasa bentuknya lebih besar dibandingkan dengan jaringan meristem. Plasmanya lebih sedikit, vakuolanya lebih besar, dan sel-selnya mati dan tebal. Berdasarkan struktur dan fungsi jaringan dewasa dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah jaringan dasar atau biasa juga disebut dengan jaringan parenkim. Yang kedua jaringan penutup atau jaringan pelindung. Yang ketiga jaringan penguat atau jaringan mekanik, dan yang terakhir itu adalah jaringan pengangkutan atau jaringan pengangkut. Berikut struktur organ pada tumbuhan. Yang pertama itu adalah daun, batang, akar, dan bunga. Nah, di sini mari kita perhatikan bersama gambar daripada bunga yang telah saya ambil. Ada dari akar, batang, ada daunnya, dan juga bunga, serta sampai pada buahnya. Ini merupakan contoh daripada organ tubuh daripada tumbuhan ini. Yang berikut, jaringan dan sistem organ pada hewan. A. Jaringan pada hewan, yang terdiri dari jaringan dasar vertebrata, yang merupakan sekelompok sel yang secara umum memiliki asal perkembangan embrionik yang sama secara bersama-sama menjalankan fungsi tertentu. Berdasarkan fungsi dan struktur, terdapat dari 4 jaringan dasar dari vertebrata ini. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel sebagian besar tersusun atas sel-sel yang sangat rapat dengan sedikit rapat matriks ekstraseluler yang terdapat di antara sel-selnya. Jaringan ini bersifat avaskuler dan menerima nutrisi dari pembuluh darah yang berada pada jaringan ikat yang terletak di bawahnya. Jaringan ini terdiri atas epitel penutup dan epitel kelenjar. Jaringan epitel penutup akan menutupi permukaan tubuh daripada tumbuhan itu sendiri, membatasi rongga tubuh,
serta permukaan dinding saluran atau yang terdiri dari saluran pernapasan, pencernaan, dan saluran reproduksi. Sedangkan jaringan epitel itu membentuk kelenjar glans yang menghasilkan sekret yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua itu adalah jaringan ikat. Jaringan ini terdiri atas dua komponen utama. Yang berikut kita masuk pada jaringan ikat. Jaringan ini terdiri atas dua komponen utama, yaitu matriks ekstraseluler dan sel. Matriks ekstraseluler mengisi ruang antar sel, tersusun atas serabut dan substansi dasar yang disekresikan oleh komponen jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan-jaringan yang melimpah pada tubuh dengan fungsi yang sangat beragam. Fungsi yang pertama itu melindungi dan menyokong tubuh dari organ tubuh. Yang kedua, menghubungkan organ tubuh. Yang ketiga, menyimpan cadangan energi. Yang keempat, memberikan imunitas tubuh. Dan yang terakhir itu menghubungkan jaringan epitel dengan jaringan lain serta membentuk tendon. Ini merupakan fungsi-fungsi daripada jaringan ikat tersebut terhadap tumbuhan. Yang berikut kita masuk pada jaringan otot. Jaringan otot bersifat sangat selular yang sebagian besar tersusun atas sel-sel otot. Seluruh jaringan otot mengandung pembuluh darah dan serabut saraf jaringan otot dapat menghasilkan kekuatan fisik yang dibutuhkan untuk pergerakan struktur tubuh tertentu dan menghasilkan panas tubuh. Jaringan ini terdapat otot rangka, jaringan otot polos, dan jaringan otot jantung. Berikut kita masuk pada jaringan saraf. Jaringan ini berperan dalam menerima rangsangan dan penyimpanan rangsang. Secara embriologi, jaringan ini berasal dari lapisan ektoderm. Jaringan ini terdapat pada sistem saraf pusat atau dari saraf otak dan sumsum tulang belakang, dan pada sistem saraf tepi. Ada dua macam sel, yaitu sel saraf atau biasa juga disebut dengan neuron, dan yang kedua itu adalah sel. Yang berikut kita masuk pada sistem organ pada hewan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait sistem pencernaan. Jadi di setiap organ-organ sistem pencernaan pada hewan vertebrata mempunyai kesamaan antara satu dengan lainnya, yaitu rongga mulut, esofagus, lambung, intestinum, usus besar, dan lakola. Juga memiliki perbedaan, yaitu pada cara makan. Antara lain ada yang mematuk, ada yang mengunyah, dan juga ada yang menggigit, serta ada juga yang memakan dengan cara menjilat, ya. Berbeda-beda antara hewan yang satu dengan yang lain, cara makan itu tentunya sangat berbeda-beda. Yang berikut kita masuk pada sistem pernapasan. Pada hewan vertebrata ada dua jenis sistem pernapasan. Yang pertama itu adalah pernapasan dengan menggunakan insan. Itu biasanya terdapat pada ikan, ya. Dan yang kedua itu pernapasan yang dilakukan dengan menggunakan paru-paru, seperti yang terdapat dalam hewan-hewan mamalia. Yang berikut kita masuk pada sistem ekskresi. Pada hewan vertebrata melibatkan organ paru-paru, organ kulit, organ ginjal, dan hati. Lanjut, sistem saraf. Sistem saraf dari hewan vertebrata dibagi
jadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat adalah bagian terbesar dan termasuk otak dan sumsum tulang belakang. Kavitas tulang belakang mengandung sumsum tulang belakang, sementara kepala tentunya mengandung otak. Selanjutnya kita masuk pada alat reproduksi, yaitu alat reproduksi pada hewan atau pada hewan vertebrata, melakukan reproduksi secara seksual atau generatif. Alat reproduksi hewan terdiri atas alat kelamin jantan dan betina. Alat kelamin jantan disebut testis yang menghasilkan sel kelamin jantan. Alat kelamin betina disebut ovarium yang menghasilkan sel telur atau ovum. Ini merupakan gambar daripada seekor hewan. Kita lihat di sini ada organ-organ tubuhnya juga dan sistem pernapasannya. Jika kita lihat dari sistem pernapasannya ini ada dari mulut ya. Pertama itu mulut atau di gigi, kemudian dia masuk di kelenjar ludah. Lalu dari kelenjar ludah itu dia masuk di lambung. Setelah itu lambung mengoper lagi ke usus besar. Kemudian usus besar ini dia proses lagi makanan yang dicerna oleh hewan ini. Dia oper ke usus halus. Setelah itu usus halus juga akan mengoper ke anus ya, atau ke pembuangan terakhir. Ya, ini saya tampilkan gambar dari alat reproduksi daripada hewan atau hewan vertebrata yang telah saya bahas dari tadi. Tentunya ada perbedaan antara reproduksi jantan dengan betina. Nah, kalau di jantan ini kita lihat bersama pada gambar A, memiliki testis, epididymis, vas deferens, ginjal, saluran kencing, idiooka, dan lubang uregenital. Dan yang berikut itu pada gambar B ini adalah alat reproduksi daripada hewan betina ya. Yang pertama itu ada corong, ada ovarium, oviduk, ginjal, saluran kencing, klola, dan yang terakhir itu ada usus juga.